Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Sukacita ada di rumah Tuhan, amin. Haleluya, Bapak Ibu, hari ini kita akan kembali belajar menjadi pokok salah satu hal yang esensi sekali ketika kita menjadi orang percaya. Demikian juga di gereja kita ini melalui gembala pembina yaitu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Dia selalu pesan ini diulang-ulang. Saya sangat terberkati sekali ketika mulai ada di gereja ini karena pesan tentang hal ini tidak pernah dilupakan dan terus menerus disampaikan. Dan oleh karenanya saya secara pribadi hidup di dalam pengenalan akan Tuhan melalui tema-tema ini. Apa itu saudaraku? Hari ini kita akan kembali belajar membangun keintiman di dalam Tuhan. Tapi ada satu langkah yang harus saudara dan saya juga lakukan, yaitu melalui yang namanya ketaatan. Mari kita sama-sama lihat dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2, ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata demi kata di dalam pasal ini ayat 1 sampai 8 banyak kata. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, katakan amin. Banyak hal yang sulit kita lakukan dalam hidup ini tentunya karena kita masih hidup dalam daging ini, saudaraku, karnal tubuh ini. Bahkan kita ingin melakukan banyak firman Tuhan, itu bukan perkara yang mudah buat kita lakukan. Kecuali syaratnya saudara dan saya terus belajar hidup dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, katakan amin. Itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk apa? Kita bisa melakukan firman Tuhan melalui keintiman ini. Dan dampaknya akan sangat luar biasa Bapak Ibu. Berjalan waktu kita ikut Tuhan, kalau kita intim dengan Tuhan, hasilnya pasti akan jelas. Saudara, kita akan berbuah. Katakan amin. Kalau tidak intim dengan Tuhan, sekalipun kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah ikut Tuhan, tapi kehidupan kita hanyalah sebagai orang Kristen yang menjalankan hidup agamawinya, maka perlahan tapi pasti kehidupan kita tidak akan pernah berbuah. Seperti ranting yang tinggal waktunya saja gitu ya, tinggal waktunya saja. Kalau dia tidak menghasilkan buah, maka dia akan dipotong, sekalipun mungkin dia nempel, kelihatan seperti itu. Dia tetap tinggal seperti nempel pada pokok anggur, tapi pasti ada problem nih ceritanya ranting ini. Mengapa dia tidak menghasilkan buah? Demikian hidup kita, ada dua tipe orang Kristen. Ada yang hidup intim, ada yang tidak. Ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Saya berdoa supaya semua kita
adalah orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan buah kita juga banyak. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pokok ini penting. Nah, mari kita lihat sekali lagi bagaimana dengan keintiman ini. Ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Mereka intim dengan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan mereka bisa mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri. Mengelola semua ciptaan, saudaraku. Memberi nama atas ciptaan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Mereka cakap, mereka mampu berbuah lebat, saudaraku. Mereka sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan, mengapa Tuhan menciptakan manusia. Untuk menguasai dikatakan bumi, menaklukkanlah itu. Dan gambaran itu jelas. Mereka bisa semua lakukan karena apa? Mereka dekat dengan Tuhan. Tapi ada satu perkara, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika hubungan yang intim itu, hubungan yang dekat itu menjadi retak, menjadi putus. Tidak lagi ada kedekatan, sehingga manusia harus mengasingkan dirinya. Adam dan Hawa harus bersembunyi dari hadapan Tuhan. Karena perkara ini, saudaraku, yang namanya satu hal yang mereka lakukan, yaitu ketidaktaatan. Ketika mereka tidak taat, ketika Tuhan katakan jangan jamah, bahkan jangan makan buah dari pohon ini. Tapi saudara terkasih, mata mereka melihat, keinginan mereka timbul, kelihatannya sedap untuk dilihat, pasti juga sedap untuk dimakan. Sehingga itu yang membuat mereka jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Dan at the time, dan sejak saat itu hubungan menjadi terputus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dosa ketidaktaatan inilah yang membuat seringkali hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Hari ini Tuhan mau bicara buat kita, ayo mari kita jalani lagi hidup ini, berjalan bersama Tuhan dengan apa? Dengan satu langkah ketaatan. Haleluya, katakan amin. Nah, Roma 5 ayat 11. Hubungan itu di dalam Yesus Kristus, saudaraku, itu sungguh-sungguh dipulihkan lagi. Roma 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Itulah Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan pemulihan, jalan keintiman. Hubungan kita dengan Bapa dipulihkan melalui ketaatan Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Dosa, ketidaktaatan membuat hubungan manusia terpisah. Hubungan yang intim menjadi rusak. Oleh sebab itu juga lewat Yesus, yang namanya sebuah langkah ketaatan itu akan membuat kita, hubungan kita dengan Bapa di surga akan terus dipulihkan. Haleluya, katakan amin. Nah, mari kita lihat sama-sama, saudaraku. Dalam Alkitab ada seorang yang disebutkan yaitu sahabat Allah. Saya ingat pada waktu minggu pertama gembala Bapak rohani kita di sini mengajarkan supaya kita menjadi sahabat Allah. Bukan hanya menjadi hamba dikatakan, tapi kita menjadi sahabat Allah. Karena seorang sahabat dia mengerti. Seorang sahabat akan mendapat rahasia-rahasia, isi hati daripada sahabatnya. Demikian Tuhan mau menyatakan isi hatinya. Saya tangkap karena di doa pengerja kemarin di sini juga disampaikan oleh Bapak rohani kita. Menjadi sahabat. Nah, Abraham disebut menjadi sahabat Allah. Karena apa, saudaraku? Karena ketaatannya. Karena hidupnya dia jalani keintimannya, hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu jaga di dalam langkah ketaatannya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Boleh kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang
1 itu, ayat 17, coba kita lompat. Ya, 2, 3 ya. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, mengapa Abraham menjadi sahabatnya Tuhan? Karena dia jaga terus hubungannya, keintimannya dengan Tuhan. Dengan langkah ketaatan demi ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari sosialnya gitu, lingkungan sosialnya saudaraku. Kita tahu dia dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan dan disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tuju. Saya percaya ini tidak mudah ya. Kalau kita disuruh pergi ke salah satu tempat di mana kita nggak tahu persis tempat itu di mana. Artinya kamu pergi aja, nanti pasti kamu sampai ke sana, nanti aku pasti menuntun. Tapi nggak tahu apa step-stepnya begitu. Kalau sekarang sih pasti lebih mudah ya. Banyak ya sumber untuk kita bisa lihat di ya Google Map dan lain sebagainya. Banyak aplikasi-aplikasi yang canggih gitu ya. Tapi jujur mungkin faktor usia juga ya, saya udah 50 tahun ntar lagi. Saya tetap mau kemana aja suruh Google yang mandu saya untuk drive, untuk cari alamat. Gak tepat-tepat saudara. Bahkan bisa nanti masuk ke jalan buntu. Berkali-kali, jadi saya kalau misalnya gak tahu tuh kalau Batu Aji itu kalau pelayanan memang ya tempatnya kadang masuknya tuh jalannya yang gak lebar. Kadang-kadang kita gak tahu. Saya selalu bilang sama teman atau sama pengerja yang ada, tolong tunggu saya di jalan ini gitu ya. Jalan besar tentunya, nanti pandu saya masuk. Karena saya sudah coba berkali-kali ya, gak tepat-tepat, belok kiri. Setelah 100 meter ternyata saudaraku ada jalan yang ke kiri itu ada 2 di situ. Membingungkan, oke lah ini sedikit saja ya buat kita. Nah Abraham tidak dipandu dengan begitu, dia tidak tahu saudaraku. Tapi mari kita lihat Abraham selalu menjaga hubungannya, pengenalannya dengan Tuhan dengan hidup taat. Dia pergi sekalipun dia tidak tahu. Dan kemudian Tuhan bilang kamu tinggal di situ. Negeri itu asing. Namanya negeri asing butuh adaptasi. Namanya negeri asing tidak mudah. Ngapain di sana? Apa yang harus dilakukan? Kalaupun melakukan segala sesuatu tentu dia harus hidup, dia harus bekerja, dia harus berusaha saudara. Tapi di situ di dalam kebingungan, dalam ketidakpengertiannya Abraham selalu menjadi orang yang taat sama Tuhan. Kenapa? Karena kedekatan tadi Bapak Ibu. Nah ayat 17 tadi itu satu pokok yang sangat luar biasa. Setelah diberkati berlimpah-limpah, anak yang dia nanti, anak yang dijanjikan, akhirnya Tuhan beri setelah 25 tahun. Kemudian Tuhan waktu itu uji dia untuk dia mempersembahkan Ishak. Sekarang kita tahu karena kita sudah baca ayat ini bahwa itu hanya sebuah ujian. Abraham nggak tahu dulu kalau itu adalah sebuah ujian. Dia benar-benar polos, dia benar-benar tahu Tuhan yang minta anaknya. Yang dia tahu dan yang dia kenal suara yang meminta itu adalah sahabatnya, adalah Tuhan sendiri. Dia nggak tahu kalau dia diuji. Saya percaya dia bergumul, tapi karena dia tetap menjaga langkah hidupnya tadi, keintimannya dengan Tuhan. Sekalipun itu berat, sekalipun dengan bergumul, Alkitab katakan dia selalu rela mempersembahkannya. Itulah arti ketaatannya saudara. Dia rela mempersembahkannya. Sekalipun dia tidak tahu kalau itu hanya ujian. Kalau kita tahu misalnya ada seorang, ya, aku mau menguji kamu. Kalau kamu baik sama aku, transfer dulu uangmu, tabunganmu 100 juta. Karena dia udah ngomong, saudara tahu dia cuma menguji, mungkin saudara nggak berat. Ya. Maka saudara transfer, besok dibalikin lagi. Karena udah tahu, ini kan nggak tahu. Kita yang membaca ini tahu itu ujian saudaraku. Bapak Ibu, tapi demikianlah Abraham diuji. Kehidupan Abraham ini sama seperti kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia harus meninggalkan sorga.
Dia datang ke dunia. Dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Dunia di mana iblis dilemparkan. Sehingga dunia pun, saudaraku, ada kutuk yang membuat orang tidak mengenal Tuhan. Kutuk yang membuat orang menderita. Kutuk yang membuat orang satu di dalam sakit penyakit. Di dunia. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia taat datang ke dunia dan puncaknya dia taat. Dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Dari dua contoh ini saudara, langkah ketaatan Abraham dan langkah ketaatan Tuhan Yesus. Ketika dengan rela, karena mereka terus menjaga hubungan dengan Tuhan, mereka rela memberikan apapun yang menjadi perintah Tuhan. Dengan rela. Saudara kita lihat, sekalipun saudaraku, sepertinya mereka harus berkorban besar. Tapi kalau kita tahu apa yang menjadi dasar prinsip firman Tuhan, apa yang kita berikan, Tuhan juga pasti akan kembalikan. Bahkan dikembalikan berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ishak tidak mati, saudara. Ada digantikan seekor domba. Dan lewat Ishaklah lahir keturunan seperti janji Bapa. Pasir di laut, bintang di langit. Kita semuanya menjadi keturunan Abraham secara rohani. Haleluya, katakan amin. Yesus dikubur, bangkit pada hari yang ketiga. Hidup untuk selama-lamanya. Lewat kematian Yesus, saudara dan saya memiliki kehidupan jutaan orang. Memiliki kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena apa? Ketaatan ini Bapak Ibu. Keintiman harus dibangun. Lewat yang namanya langkah ketaatan. Ini yang penting, pokok yang penting untuk kita mengerti. Sebagai orang Kristen. Saudara, bagaimana langkah-langkah kita? Kita belajar, saudaraku, untuk hidup dalam keintiman ini. Ada banyak hal, tapi karena waktu dan pokok paling penting yang saya mau sampaikan buat jemaat Tuhan. Kita semuanya dalam satu keluarga rayon 10. Saya yang ada di Batu. Pada waktu itu Petrus dan teman-temannya kembali menjalaikan. Semalam-malaman mereka nggak dapat ikan. Dan kemudian siang hari menjelang siang, Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Dan kemudian ada suara yang berkata, mungkin boleh dengan cepat ditampilkan aja ayat-ayatnya ya. Ada suara yang berkata, anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk? Mereka bilang enggak ada. Kemudian tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka menebarkan. Alkitab katakan, mereka tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Artinya mereka tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik ada di situ. Tapi mereka cuma mendengar suara. Tapi sekalipun mereka tidak melihat, tapi karena mereka mendengar suara dan mereka kenal suara siapa itu, maka mereka respon. Mereka jawab, bahkan ketika disuruh tebarkan jala di sebelah kanan, mereka taat melakukannya. Sekalipun bukan pada malam hari, sekalipun sudah siang hari, maka ketika mereka langkah ketaatan karena kenal suara, ada hubungan, maka apa yang terjadi? Pada akhirnya mereka dapat ikan 153 ekor ikan besar-besar. Jala mereka penuh dan mereka harus berbagi dengan orang lain. Langkah ketaatan mendengar Tuhan. Haleluya, katakan amin. Nah, saudara, kita lihat video ini. Ya mungkin saudara sudah pernah melihat juga, tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi, ada videonya ya. Silakan. Ya. One more time. Oh, one is
that? Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. They still have the voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Haleluya. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, ini video sangat memberkati sekali saudara ya. Nah, Yohanes mulai 27 berkata, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka akan mengikut aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, mendengar suara Tuhan hari-hari ini kita juga belajar saudaraku ya. Mendengar suara pemimpin-pemimpin rohani. Haleluya, katakan amin. Terutama saudara yang mungkin sudah lebih dari gereja ini sudah mau ke 30 tahun ya. Ada Bu Kristi di sini, ada Bang Ismet. Luar biasa, dari awal sudah ada dan tetap setia sampai sekarang. Mungkin banyak juga di antara saudara yang sudah begitu lama. Saudara, kita belajar hidup ini dalam menjalani semua ketaatan itu. Belajar mendengar yang namanya suara gembala. Mengapa pokok ini penting buat kita? Yang saya mau sampaikan, saudara Bapak Ibu, sekarang ini begitu banyak saudaraku ya. Suara-suara yang pasti saudara juga dengar di luar sana. Ya melalui media sosial tentu saudaraku gak salah banyak sekarang memperlengkapi gereja-gereja Tuhan. Banyak ministry-ministry yang sekarang Tuhan kembangkan. Banyak sekali bagaimana saudara bisa banyak belajar. Nah, tapi pokok yang penting saudara yang juga harus menjadi sebuah prinsip dalam hidup kita. Kita juga belajar mendengar suara Tuhan melalui pemimpin rohani, melalui gembala. Karena apa? Demikian. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11, saya bacakan saja buat saudara. Dikatakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara terkasih, mari kita percaya sebagai orang percaya, kita yakin bahwa pemimpin rohani, gembala-gembala itu adalah murni dari Tuhan yang memberikan panggilan itu. Haleluya, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan saudara, kita semua termasuk saya di sini yang juga sudah gembala, saya juga punya gembala senior, punya gembala pembina. Kita harus berkata, kita butuh seorang gembala untuk membawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Haleluya, katakan amin. Kepenuhan Kristus dikatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita yang sudah ada dalam satu pengembalaan yang Tuhan sudah satukan di sini, mari kita belajar supaya kita mengenal suara gembala kita. Haleluya, katakan amin.
Kalau saudara mengenal suara gembala artinya not just voice-nya. Tapi saya yakin saudara juga mengenal isi hatinya. Haleluya. Karena ada sebuah hubungan. Ada sebuah kedekatan, relation. Ya, buat saya, sekalipun saya tidak dengar, saya tidak lihat Pak Hani ada misalnya di ruangan ini. Ketika dia bicara, saya tahu langsung, oh itu Pak Hani. Kenapa? Menjalin hubungannya sudah panjang. Ya, udah cukup lama sekali. Jadi saya tahu. Dan sekalipun dia menegur, dia mengingatkan, dia mengoreksi saya. Mungkin ada di dalamnya ketegasan di dalamnya. Itu tidak akan membuat saya tersinggung. Tidak membuat saya jadi tawar hati. Karena apa? Saya kenal juga isi hatinya. Haleluya, katakan amin. Nah demikian saudaraku. Biarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Supaya engkau terpelihara di dalam pengembalaan ini. Supaya engkau bisa dapat makan rumput yang hijau lewat firman-Nya. Yang terus diajarkan buat engkau. Mari berikan dirimu, berikan diri Bapak Ibu. Dalam satu kawanan domba. Tempat pengembalaan yang sudah Tuhan beri di tempat ini. Haleluya, katakan amin. Ya, ada bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani yang ada di gereja ini yang Tuhan sudah beri. Saudara, daripadanya lah saudara belajar keintiman, daripadanya lah saudara akan belajar langkah ketaatan demi langkah ketaatan, dan dalam setiap langkah ketaatan ada mujizat Tuhan. Haleluya, katakan amin. Saudara, saudara terkasih, di dalam Alkitab sudah jelas saudaraku. Ketika Musa membawa jutaan orang dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada di padang gurun, banyak masalah yang terjadi. Orang butuh didengar, orang butuh digembalakan dengan baik. Tapi dengan seorang diri Musa tidak sanggup. Maka kemudian waktu itu datang Yitro, katakan Musa, kalau caramu begini setiap hari hanya kamu yang melayani umat Israel yang begini banyak, kamu tidak akan sanggup. Kamu akan sakit, jatuh sakit, kamu bahkan akan mati muda mungkin gitu ya. Kamu tidak akan cakap membawa mereka sampai minimal ending. Memang akhirnya Musa tidak masuk, tapi ending, ya, ending akhir dari perjalanan itu. Dan kemudian satu step berikutnya ada Joshua. Saudara, ada pemimpin yang ditunjuk 1110. Saudara ditunjuk demikian, ada pemimpin-pemimpin rohani. Bapak Ibu, kalau baca di dalam Yohanes 10 itu, saudara lihat. Ada domba-domba yang akhirnya mendengar bukan suara gembala seperti tadi. Kemudian tertarik saudaraku. Tapi domba-domba tadi itu domba-domba yang benar-benar kenal suara gembalanya, tidak tertarik sedikit pun. Udah dicoba 3 orang yang mencoba menarik perhatian sang domba. Tapi domba-domba tetap tidak terpengaruh. Mereka hanya mendengar suara gembala yang asli. Yang mengembalakan, yang menuntun, yang memberi makan mereka selama ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Banyak saudara kita bisa dengar sekali lagi suara-suara dari manapun. Tapi tentukan hari ini, kalau saudara memberi dirimu ada di sini, biarlah engkau mendengar suara Tuhan, suara gembalamu. Engkau pasti akan dituntun kepada jalan yang benar. Haleluya, katakan amin. Saya tidak berpanjang lagi saudaraku, karena selain saya rindu, kita ambil komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Keintiman harus dijaga dengan langkah ketaatan demi ketaatan. Dan belajar mendengar suara Tuhan, suara gembala. Kenal hati gembala kita. Kenal bagaimana pergumulannya. Mari kita hargai. Berikan penghormatan. Jangan saudara ikut-ikutan segala perbantahan yang ada di media sosial. Untuk menjum seseorang. Hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara ikut di dalamnya. Berikan penghormatan. Mereka sudah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Haleluya, katakan amin.
Gembala kita di sini, kami juga gembala-gembala sepenuh waktu. Secara fisik mungkin kami tidak seperti saudara mungkin yang harus bekerja secara tenaga, saudara harus benar-benar luar biasa ya. Bekerja, tapi kami saudaraku mungkin kelihatan tidak secara fisik, tapi pikiran, hati kami itu terus kita berikan untuk yang namanya mengembangkan pekerjaan Allah, melengkapi orang-orang kudus Tuhan, supaya mereka juga menjadi dewasa di dalam Tuhan, di dalam kepenuhan akan Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Itulah bagian dari gembala. Doakan, tetap saudaraku, Tuhan berikan penghargaan buat hamba-hambanya yang sudah memberikan diri, mempertaruhkan hidup mereka ada di ladang Tuhan. Haleluya, untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar musik mengalir. Hari ini Tuhan bicara buat kita. Berbanyak yang sungguh mau terus hidup intim dengan Tuhan. Angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, aku mau selalu intim dengan Engkau. Aku mau dekat dengan Engkau. Karena lewat keintimanlah saudara mampu. Karena cinta dan takut akan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Kau mampu hidup di dalam sebuah ketaatan. Tanpa keintiman kau sulit melakukan, bahkan keinginanmu kuat. Pengen kuat untuk hidup benar. Pengen kuat untuk hidup lepas dari kebiasaan dosa. Pengen hidup untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa sebuah keintiman itu sulit buatmu. Angkat tanganmu, katakan, Bapa, pagi ini aku tahu keintimanlah yang membuat aku tinggal di dalam Tuhan. Keintimanlah yang membuat aku bisa melakukan segala sesuatu dengan tepat. Karena keintimanlah yang dapat membuat aku hidup berbuah ya Tuhan.
berbuah di dalam hidupku, di dalam pekerjaanku, dalam pelayananku. Lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Setiap mereka tidak luput dalam pandangan-Mu. Setiap mereka satu persatu ada di dalam pandangan-Mu pagi ini ya Tuhan. Mari hamba Tuhan, para pendoa-pendoa syahwat, kita angkat tangan, kita doa dalam roh. Kita dukung semuanya umat Tuhan pagi ini untuk terus hidup intim melekat dengan Tuhan. Dua saudara, lakukanlah hidup dalam ketaatan. Mendengar suara Tuhan, dengar suara Gembala. Kenal Tuhan, kenal hamba-hambanya, gereja di sini. Kenal isi hati pemimpin-pemimpin rohani. Mungkin dari antara Bapak Ibu, bahkan hari-hari ini belum sepenuhnya memberi diri dengan tulus. Bahkan diajak ketika misalnya membawa persembahan dengan langkah ketaatan, banyak dengan tidak tulus, menaruh curiga. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan yang menetapkan gembala-gembala untuk memberikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, supaya orang-orang kudus menjadi dewasa di dalam Tuhan, di dalam kepenuhan Kristus. Dan saudara yang ada di wadah ini, biarlah kau berkata, yes, aku tetapkan diriku mendengar Tuhan, mendengar suara gembala yang akan terus menuntun aku. Kalau kau punya komitmen demikian, sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hiralaba kata kasanda, hiralalaba. Biar suara-suara yang kau dengar, biarlah kau lebih fokus pada suara Tuhan, suara gembala yang mengajar engkau terus di tempat ini. Hiralalabayasi, Kurandaralamasu. Firman Tuhan katakan sekali lagi, domba-domba mendengar suara dan aku mengenal mereka. Ada suara-suara asing. Dia akan mencoba cari perhatian domba-domba. Aku berdoa Tuhan supaya semua kami mengikuti suara orang-orang yang kami kenal, yang lebih kami kenal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, berkati umatmu berlimpah-limpah. Patrikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu itu dalam hati kami. Amin. Sehingga kami belajar menjadi domba-domba Yes. gembalaan Tuhan, gembalaan di gereja ini. Menjadi domba-domba yang taat sama Tuhan dan yang taat melakukan segenap firman Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.